Akan sama-sama mendengar firman Tuhan di dalam Ulangan 28. Kita boleh membaca, ini yang Tuhan titipkan kepada saya untuk menyampaikan. Ulangan 28 kita boleh membaca di dalam ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Lanjut kita baca juga di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-15 saja, ya. Jadi saya berharap semua jemaat Tuhan bisa mendengar firman Tuhan dan merenung-renungkan dan lakukan. Tinggal pilih, kita mau mendengar, melakukan, atau tidak mau mendengar dan tidak mau melakukan. Nanti kita akan sama-sama belajar di dalam firman Tuhan ini. Dan saya percaya kita semua sudah mendapat. Ayo, saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membaca. Inilah yang pesan Tuhan taruh kepada saya untuk saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Ulangan 28 ayatnya yang pertama tentang berkat. Ya, tentu semua kita jemaat Tuhan yang ada kalau sudah omong berkat senang sekali ya. Puji Tuhan, berkat. Mendapatkan berkat itu ada harga yang dibayar. Ya. Tapi juga ada berbicara tentang kutuk. Tentu jemaat Tuhan, saya juga tidak mau hidup itu di dalam kekutukan. Tetapi kalau kita mau kutuk menjadi berkat, hanya kunci satu. Kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari saya ajak kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca dulu sekarang tentang berkat. Ya. Kalau bisa kita berusaha supaya kita menerima berkat daripada Tuhan. Berkat di dalam segala segi hidup. Ya, mari Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi ya, ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ya, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita boleh membaca nanti semua ketiga, keempat sampai selesai kita melihat itu berkat-berkat yang Tuhan sudah janjikan. Jika kita mendengar baik-baik dan kita melakukannya. Kita boleh baca lagi di dalam Ulangan 28 ayatnya yang ke-15 tentang kutuk. Dah enak ini berbicara tentang kutuk, tetapi firman Tuhan ini sudah dituliskan. Masa kita tidak baca, kita garis itu kata kutuk, kita hanya omong berkata. Tapi memang ada sanksi. Kalau orang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, ada sanksinya. Sanksinya kehidupannya hidup di dalam kekutukan. Dikatakan di dalam ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Boleh saya ulangi lagi? Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui saya. Tentu saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya tidak bisa comot-comot saja. Saya berdoa, Tuhan untuk jemaat ini yang kau percayakan saya mengembalakan kepada mereka, apa yang harus saya sampaikan? Karena Tuhan kita Yeremia 29 ayat 11, dia tidak punya rencana kecelakaan di dalam kehidupan kita.
Tapi rencananya damai sejahtera. Hidup penuh dengan sukacita. Dan pengharapan bersama dengan Tuhan. Itu rencana Tuhan. Bukan rencana di dalam kecelakaan. Kalau sampai ada kecelakaan, kita perlu bertanya, kenapa Tuhan saya harus mengalami kecelakaan ini? Ada salah apa saya Tuhan? Kenapa? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai rencana supaya kita jadi anak-anak Tuhan, kepala. Jadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak turun. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu pelajaran. Dan kita tahu yang menuliskan ini, ya Tuhan suruh kepada siapa? Kepada Musa. Untuk apa? Membimbing bangsa Israel ini. Mereka keluar dari Mesir. Karena apa? Pada waktu itu dia di Mesir itu mereka dalam keadaan susah. Mereka berseru-seru kepada Allah. Allah tolong kami dalam keadaan susah. Ini ada Firaun jahat yang sedang menekan kepada kita. Kami tidak mampu, tolong Tuhan. Tuhan kita itu maha pengasih. Dia dengar seruan daripada anak-anaknya. Dia suruh Musa, ayo pergi tolong. Kenapa? Sampai mereka seperti itu. Karena mereka ada di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Sehingga diizinkan. Mereka ditekan terus. Disuruh kerja paksa, kerja rodi. Karena apa? Karena dosa. Tuhan bilang, Musa bawa bangsa ini keluar. Kasihan mereka. Ya. Karena apa? Karena dosa. Bawa mereka keluar. Dari dosa ini. Mesir itu menceritakan duniawi. Mesir itu menceritakan dosa. Bawa mereka keluar. Musa bawa mereka keluar. Di dalam perjalanan. Ada di dalam kitab Ulangan. Musa berbicara kepada pengikut-pengikutnya. Atau bisa juga Musa berbicara kepada jemaat. Kamu mau supaya menerima berkat. Mau tidak mau seperti hidup seperti waktu itu kamu ditekan sama Firaun. Hidup di dalam kekutukan. Mau. Mau. Orang kalau omong dikatakan berkat itu mau. Kalau kau mau dengar ikut. Kau ikut apa yang saya katakan. Apa yang Tuhan berbicara kepada kamu. Kalau kamu mau. Ya, kalau kamu mau kamu akan menerima berkat. Tapi kalau kamu tidak mau ya sudah. Manusia zaman sekarang. Ada yang mau mendengar, ada yang tidak mau mendengar. Itu manusia. Tapi kita tidak boleh putus asa. Kita sampaikan terus. Kita melihat ada kitab Ulangan. Diulang-ulang diomongi. Ya. Kalau kamu mau. Supaya kamu keluar daripada hidup seperti ini. Ya. Apa yang saya ajari, apa yang saya nasihati, apa yang Tuhan bilang, kamu turut. Jangan sampai tidak. Tadi pagi, saya dipesan. Karena setiap pagi, saya turun, jam 5, setengah 5, saya berbicara dengan dokter. Pak dokter, apa yang kamu dapat? Pak Om Pendeta, apa yang Om Pendeta? Dia hanya pesan kepada saya. Ya, Pak Pendeta, tolong dibilang. Omong kepada jemaat. Nasihati mereka. Pak Pendeta tahu sekarang ini di luar jahat sekali. Anak-anak karakter sifatnya jelek sekali dia bilang. Kenapa Pak Dokter, ada apa? Dia bilang, saya ini kan setiap hari saya periksa pasien. Saya periksa pasien, ada satu mak-mak atau encim-encim atau popo yang datang sama saya. Dia bilang, Pak Dokter, dia bilang, tolong nanti cucu saya datang. Mulutnya ini putih semua, rasanya rusak di dalam. Kenapa? Apakah ini penyakit atau karena apa? Karena dia ini anak setiap hari dia keluar dugem. Ya, setiap hari dugem, keluar dengan teman-teman. Anak perempuan baru umur 18, cantik dia bilang. Cantik.
Tapi orang tua ngomong tidak bisa. Dia pergi. Sehingga sekarang mulutnya sering terjadi putih di dalam. Dikasih obat tidak bisa. Tolong Pak Dokter, tolong periksa. Ini kira-kira sakit apa? Mohon maaf. Ya, ini mungkin juga karena minum. Atau mungkin karena racun atau bagaimana. Karena anak ini cantik, umur 18. Ya. Mulutnya rusak semua di dalam. Datanglah waktu periksa di bawah, Pak Dokter lihat, waduh ini bukan apa-apa. Ini rusak, ada virus-virus yang jelek. Ternyata dibilang, anak-anak zaman sekarang sudah mabuk, mohon maaf. Ya, umur 18, laki-laki punya barang diisap sama dia. Jadi rusak semua. Dan waktu dinasihati, ditegur sama dia tidak terima. Dia lapor kepada mamanya. Dan mama papanya datang marah sama saya. Saya susah, saya jadi popo. Saya susah, saya jadi nenek. Nah ini Pak Pendeta harus ngomong kepada jemaat ini. Itu tugasnya Pak Pendeta. Ya. Nah ini. Jadi kita melihat 2000 tahun yang lalu. Tuhan memakai siapa? Musa. Musa itu siapa? Musa adalah gembala. Dia punya beban. Karena Tuhan katakan kepada Allah, katakan kepada Musa, bawa mereka keluar atau gembalakan mereka. Musa bilang, aku udah mampu, sudahlah aku yang memberikan, engkau mampu. Sehingga mereka jalan. Musa ulang-ulang berbicara kepada mereka. Saya juga merasakan sebagai gembala. Saya terus kepingin berbicara kepada anak-anak saya. Saya ulang-ulang. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Yang mau dengar, kamu untung. Yang tidak mau mendengar, ya kamu buntung. Tapi inilah. Sehingga tadi dokter katakan kepada saya, tolong Pak Pendeta, ini tugas Bapak Pendeta. Sampaikan ini. Sebab zaman sekarang rapuh. Anak-anak zaman sekarang rapuh. Saya bilang, apakah mereka di dalam Tuhan? Ya, di dalam Tuhan. Tetapi zaman sekarang ini banyak. Mereka itu beribadah hanya wah-wah saja. Rame, mereka senang rame mencari popularitas dan lain-lain. Tapi mereka tidak mau mendengar apa yang Tuhan pesankan kepada kita. Maka itu pagi hari ini Tuhan pesankan kepada kita. Di dalam ayatnya yang pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, hari ini kita ibadah. Ini baru awal kita mulai menyampaikan firman Tuhan. Didengar baik-baik. Kalau mau. Kalau tidak mau ya lewat saja. Ya. Seperti tadi saya katakan. Kalau kita berkenan sama Tuhan, yang untung kita. Kalau kita tidak berkenan kepada Tuhan, yang buntung kita. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, orang tua kita yang untung juga mendapatkan keciprat. Karena anak kita baik. Tapi kalau anak kita tidak baik, yang susah juga orang tua. Seperti tadi neneknya bilang, aku susah. Tapi kita percaya. Ini janji Tuhan. Tuhan mengatakan, kalau kau mendengar suaraku pada hari ini. Yaitu apa? Firman. Suara apa? Yang disampaikan firman. Yohanes 1 ayat 1. Coba kita melihat. Dikeluarkan. Yohanes 1 ayat 1. Pada mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi sekarang ini Tuhan memakai kepada saya sebagai gembala.
menyampaikan isi hati daripada Tuhan untuk jemaat ini. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Coba. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman ini sudah jadi manusia, menjadi manusia. Firman itu adalah Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah ada di dalam hidup kita waktu disampaikan, kita terima baik-baik. Dan kita lakukan dengan setia. Tuhan menjanjikan. Di dalam kehidupan kita yang sedang amburadul sekarang ini. Ini negara, ini dunia sedang hancur-hancuran. Dunia ini sekarang dalam keadaan susah. Kemarin tanggal 1 dijanjikan oleh pemerintah. Sebuah satu menteri mengatakan ini perusahaan tidak akan bangkrut. Dan semua tenaga kerja yang ada tidak akan di-PHK-kan. Tapi ini perusahaan punya tenaga kerja 10.000 sekian orang. Tapi kita melihat tanggal 1 sudah langsung tutup. Itu manusia berbicara. Itu pejabat pemimpin yang berbicara. Tapi kalau Tuhan yang berbicara lain. Dan sekarang kita tahu perusahaan ini. Perusahaan Sritek 10.000 lebih orang. Ya, kena PHK semua. Putus hubungan kerja. Dan tidak tahu apakah mereka mendapatkan pesangon, mereka mendapatkan gaji, mungkin gaji bisa. Karena apa? Karena perusahaan ini sudah tidak kuat. Ya. Perusahaan ini sudah tidak kuat. Utangnya terlalu banyak. Maka itu kita ini jadi anak Tuhan. Ya. Jangan dengan kekuatan sendiri. Mengandalkan Tuhan. Minggu lalu saya katakan, Tuhan Yesus waktu dia memberikan 5.000 orang makan. Tapi sebelumnya karena melihat Yohanes Pembaptis dipotong kepalanya sama Herodes. Karena apa? Karena diperintahkan tidak mau dengar, dipotong. Sesudah itu Yesus habis selesai sasarannya Yesus. Mereka kejar Yesus. Yesus menyingkir. Yesus menyingkir, Yesus naik perahu, naik pergi ke seberang. Tapi murid-murid itu dia tidak ikut perahu lagi, dia tidak ikut jalannya Tuhan, dia ikut jalan potong. Sehingga pada waktu Yesus sampai di tempat itu, Yesus melihat ini orang-orang sudah dahulu sampai. Yesus bilang, begini banyak orang yang mengikuti mereka. Yesus tahu mereka lapar. Jadi saya berpikir, kita jadi orang jangan suka potong jalan. Tidak boleh potong jalan, ikut jalannya Yesus. Kalau jalannya Yesus itu ada salib-salib yang Tuhan izinkan. Proses demi proses yang ada. Jadi nanti pada waktu naik, cepat naik itu sudah fondasinya kuat. Tapi kalau tanpa protes, potong jalan, nanti banyak berjatuhan. Kita melihat sekarang banyak berjatuhan. Perusahaan-perusahaan banyak yang jatuh. Bahkan juga katakan kemarin perusahaan Yamaha, piano, keyboard itu bangkrut. Berapa ribu orang di PHK-kan. Perusahaan yang begitu besar bangkrut. Ini kita perlu tahu. Sekarang kita tidak bisa berbicara tentang berkat-berkat dulu. Bangkrut. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita bisa eksis kuat dalam menghadapi hidup ini? Hanya satu. Apa yang Tuhan nasihati kita? Apa yang Tuhan mau berbicara kepada kita? Kita berusaha dengar. Kita renungkan. Kita lakukan. Kita belajar dari Raja Daud. Mazmur 1 ayat 1. Coba lihat. Mazmur 1 ayat 1.
Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Dikatakan Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan. Di dalam sekarang ini, coba mari. Jangan kita kumpul yang salah. Seperti apa yang dikatakan Raja Daud. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada berapa banyak orang-orang fasik. Mereka menasihati kita. Atau kita kumpul mereka. Kumpul baik jadi baik. Kumpul jahat jadi jahat. Hati-hati. Saya pesan dari mimbar, hati-hati. Raja Daud bilang berbahagialah. Tetapi yang kesukaannya di dalam ayatnya yang kedua. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaan itu firman Tuhan. Yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Apakah jemaat Tuhan sekarang masih tetap pegang firman Tuhan? Tetap merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam? Atau sudah selesai itu Alkitab ditaruh saja? Ataupun juga datang ke gereja Alkitab juga tidak bawa? Orang yang suka melakukan kebenaran firman Tuhan, yang merenungkan siang dan malam, lain hidupnya. Coba kita melihat. Hidupnya seperti bagaimana ayatnya yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan, dia merenungkan dan di situ rema firman Tuhan dan dia lakukan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Seperti kita ini manusia yang ada di sumber kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Dikatakan menghasilkan buah. Buah apa? Buah-buah pertobatan. Dan tidak pernah mendatangkan kecelakaan. Hasil buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat, yang kita perbuat itu berhasil. Perbuat apa saja di dalam segala segi hidup itu berhasil. Saya sebagai gembala, saya berbicara kepada diri saya. Saya berbicara kepada anak-anak saya. Saya berbicara kepada jemaat Tuhan. Ini firman dilakukan. Saya ingat satu firman Tuhan. Ini karena Musa yang berbicara di dalam Ulangan. Dia rindu dia punya anak-anak. Jangan sampai hidup di dalam kekutukan. Tapi saya ingat juga satu firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 14. Ini Tuhan Yesus. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Kita ikut daripada Tuhan Yesus. Aku adalah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Itu firman Tuhan. Gembala yang benar, dia mengenal domba-domba. Domba-domba yang baik itu dia mengenal gembalanya. Tapi zaman sekarang sudah tidak itu lagi. Gembala sudah tidak peduli kepada domba-dombanya. Cuma hanya mereka kumpul semua datang ya. Bukan untuk memperhatikan lagi kepada domba-dombanya. Untuk memperkayakan dirinya. Ini zaman sekarang. Kita lihat ayat 15. Ayatnya yang ke-15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombanya. Jadi kalau gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Bapak Ibu, inilah firman Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita. Kalau hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, ya, kita renungkan baik-baik. Kita lakukan dengan setia. Dan Tuhan janji, engkau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Enak kan? Kalau kehidupan kita di dalam segala segi hidup, Tuhan menyertai, menjaga dan melindungi, kan senang. Tetapi kalau tidak mau, ya sudah. Di dunia ini dikatakan diberkati dan di akhirat juga diberkati. Kita ambil contoh, Pak, mana bisa Pak? Ya, dalam keadaan seperti ini kita bisa jadi kepala. Ya, dan bukan ekor. Mana bisa Pak? 1 tambah 1 sama dengan 2 Pak. Tapi bagi Tuhan kalau kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, 1 tambah 1 sama dengan 1. Barusan saya pikir-pikir, benar juga ya. Saya punya teman, tolong fotonya dikeluarkan. Teman saya ini tolong dikeluarkan, tadi saya ada kirim lagi Dila. Sekarang teman-teman saya ini kebanyakan orang-orang tua. Ini teman-teman saya ini kebanyakan banyak orang-orang tua. Coba kita lihat ya, tolong dikeluarkan Dila. Ya, wah, ini teman-teman saya ini kebanyakan banyak orang-orang tua sudah. Orang-orang tua ya, ada yang di dalam Tuhan, ada yang tidak di dalam Tuhan. Tapi kebanyakan orang-orang tua yang sudah mapan. Ya, mereka hidup dengan melalang buana sampai mereka ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang berhasil di dalam Tuhan, ada yang tidak berhasil di dalam Tuhan. Ada yang hidup juga di luar Tuhan. Tapi kebanyakan banyak sekarang teman-teman saya ini sekarang seperti ini. Ya, teman jalan, teman renang, sama ini teman-teman saya sekarang ini. Ini ada teman saya tolong, dia ngomong begini kepada saya. Yang satu lagi. Nah, kita lihat ini ada 3. Ini tua, umur 88 tahun. Ini sudah umur 79 tahun di belakang saya. Yang 79 tahun ini dia omong begini. Pak Herman, sekarang ini anak-anak muda, dia orang dunia, dia agama leluhur, cengli masuk akal. Dia ngomong, anak-anak muda sekarang ini, wah, amsyong. Amsyong itu susah. Ya, kenapa? Mereka sekarang bekerja. Ada yang gaji 6 juta, ada yang gaji 10 juta. Tapi sekarang mereka ini hidup ini berat. Loh, kenapa? Saya tidak tahu bahwa dia sedang mengalami itu. Padahal dia ini kalau saya melihat pengusaha. Coba Pak Herman pikirkan. Gaji taruhlah jangan 10 juta, 15 juta. Ya, sekarang mau kawin. Kerja sama orang mau kawin. Mau kawin kan pasti punya rumah dong. Masa kok kontrak terus? Kontrak 1 tahun habis, 1 tahun habis, 1 tahun habis. Pasti punya rumah. Saya berdoa supaya semua yang ada di sini punya rumah. Sejelek-jeleknya pasti punya rumah. Tapi sekarang anak muda ini tidak punya rumah. Mohon maaf. Jadi mereka tidak punya rumah. Jadi sekarang kalau tidak punya rumah dia mau menikah. Jadi saya pesan kepada mereka. Dia harus cari rumah. Coba Pak Herman bayangkan. Gaji 10 juta atau 15 juta gaji. Ya. Mau menikah. Mau beli rumah. Rumah ukuran 6 kali 12 Pak Herman sudah CM-POA. Ngerti CM-POA? 1,5 miliar. Sudah 1,5 miliar. 6 kali 12. Rumah sekarang di luar mahal-mahal. Belum dia kredit, habis itu dia menikah. Sesudah dia menikah belum dia bayar cicil rumah.
Belum dia bayar biaya hidup. Bagaimana? Waduh, amsyong. Saya tidak tahu. Sesudah itu naik, waktu dari renang naik sampai di atas. Ini orangnya. Ya, coba keluarkan. Naik sampai di atas. Dia ngomong, ini yang angkat tangan kiri ini. Ya. Naik di atas. Dia bilang, Andre kapan menikah? Dia ketemu Andre. Teman-teman saya semua saya bawa ketemukan anak saya. Andre kapan menikah? Rencana bulan 6. Oh iya. Jadi bagaimana Pak Herman? Saya guyon sama dia. Ini hall-nya Shangri-La dipakai semua sama Andre. Andre minta supaya semua dipakai. Diundang semua orang. Oh Andre jangan begitu, dia bilang. Sekarang sudah tidak seperti ini lagi. Baru dia omong. Kenapa saya omong? Itu anak saya. Saya punya anak 1 laki, 3 perempuan. Yang 3 ini sekolah di Singapura semua. Saya sekarang lagi pusing. Pak Herman ngomong bahwa Andre mau bikin hall Shangri-La itu dipakai semua. Ya, saya bilang jangan Andre. Tidak boleh. Jangan kau bikin miskin ini orang tua. Saya sengaja lihat. Baru dia omong sama dia. Saya ini punya anak. Yang saya omong ini mau menikah. Dia dapat pacar. Dia dapat pacar. Kerja di pabrik. Gaji captio. Mau menikah. Ya sudah, mereka sudah senang, sama-sama senang. Jadi mau menikah. Saya hanya pesan kepada mereka. Kuncinya 1, punya uang. Punya rumah dulu. Rumah kecil-kecil itu kuncinya dulu. Punya rumah. Tetapi mereka ini tidak punya rumah. Jadi sekarang mereka sibuk cari rumah. Tapi kan gaji kan cuma capteo saja. Mau bayar bagaimana? Capteo itu 10 juta. Mau bayar bagaimana? Jadi saya pikir-pikir nanti menikah lagi. Dia bilang itu anak saya. Saya susah sekarang Pak Herman. Jadi bagaimana? Saya bikin pesta. Pesta itu hanya saya buat dari gereja, selesai gereja langsung keluarga kumpul 2 meja selesai. Dan macam-macam. Loh kamu kan punya uang. Kenapa kau buang kau punya anak perempuan, kau tidak perhatikan yang baik. Dia bilang Pak Herman. Ni kan wo hao, wo kan ni hao. Ngerti? Engkau lihat saya senang, saya lihat kau senang. Saya melakukan dulu anak saya laki. Saya tidak tahu. Itu sudah berapa tahun yang lalu. Saya bikin pesta besar-besaran. Saya sampai miskin sekarang dia bilang. Apakah saya harus miskin juga? Dan saya harus tarik istri anak-anak semua harus miskin? Engkau lihat saya senang. Saya lihat kau senang. Andre, saya pesan susu, pesan sama kamu. Lakukan dengan apa yang ada. Saya bilang sama dia, Andre tidak mau buat macam-macam. Dia tidak mau buat untuk wah-wah dilihat orang hebat. Tetapi dia mau dari gereja selesai sudah. Ya itu bagus. Tapi sekarang bagaimana saya bilang. Saudara-saudara semua. Ponaan-ponaan semua. Katanya yang terakhir Andre ini mereka tuntut mau datang. Ya kalau mereka mau siap ya oke. Tapi dia bilang ini sekarang ini anak-anak zaman sekarang ini semua susah. Saya pikir-pikir betul juga. Tapi Tuhan kasih hikmat saya. Kalau kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita melihat pada waktu itu. Daud ini kalau kita baca di dalam Mazmur 119 sampai 176.
Ya, ayat 1 sampai 176. Daud itu adalah orang yang setia sama Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dia lakukan dengan setia. Tuhan bisa jadikan Daud yang hanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tuhan bisa angkat Daud anak raja. Daud anak Yesus, Yesus anak Daud. Dan diangkat sama Tuhan sebagai raja. Padahal Daud ini tidak ada arti. Tapi karena Daud ini mau mendengar firman Tuhan dan lakukan itu, Tuhan tahu. Tuhan bisa buat, bisa mengangkat. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat sama saya. Namanya si A. A saya bilang. Saya saksi. Di dalam gereja kita ada beberapa anak-anak Tuhan. Tidak semua. Ada beberapa anak-anak Tuhan. Ya. Gajinya 3.700.000, gajinya 7 juta, gajinya 6 juta, gajinya. Tapi dia lakukan semua, dia taat, dia setia, dia sungguh-sungguh. Memang kalau 3.700.000 mau dapat rumah dari mana? Lep saja begitu habis. Tapi Tuhan bisa buat yang tidak ada menjadi ada. Karena apa? Dia mendengar firman Tuhan. Dia merenungkan baik-baik dan dia lakukan dengan setia. Dia taat. Tuhan bisa buat. Ada jemaat yang secara manusia no hope, tidak ada harapan. Tapi Tuhan bisa memberikan dia rumah. Ya, Tuhan bisa memberikan mobil, biar mobilnya tidak semewah apa. Tuhan bisa kasih pekerjaan, semua masih rumah di daerah Gersik. Tapi kan secara manusia kan tidak mungkin dia bisa dapat rumah itu. Ya betul mungkin dari orang tua yang kasihkan atau bagaimana. Tetapi Tuhan bisa kasih. Ada jemaat juga saya bilang kepada dia. Jemaat kita tinggal itu di Kandorang, dimasuk di dalam gang kecil. Tapi dia lakukan dengan setia. Terus dia jalankan dengan setia. Apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Secara manusia saya bilang anaknya 3. Suami istri kerja. Tapi diorang lakukan. Diorang bisa kasih sekolah anak-anaknya. Sekarang Tuhan bisa membawakan kepada mereka rumah yang besar mereka tinggal. Kok ngono yo? Iya. Loh ini ada lagi saya bilang. Ada lagi orang gaji 3.700.000. Mohon maaf. Dia bukan orang pintar, memang sekolah. Tapi karena mau setia lakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan bisa berbuat. Yang tidak ada jadi ada. Rumah dari harga 850 juta dengan modal 10 juta rupiah. Tuhan bisa buat sekarang rumah bisa sampai 3-4 miliar. Oh, kok bisa? Ya apa? Gaji cuma sateo cit, goteo. Mau bagaimana bisa hidup? Ya ini saya bilang. Yang tidak ada bagi Tuhan. Bagi manusia ada bagi Tuhan. Karena apa? Dia mau setia sama Tuhan. Dia mau taat. Dia mau dengar-dengaran. Tuhan bisa buat. Jadi ya ini saya bilang. Maka itu firman Tuhan mengatakan. Kalau kau dengar firman Tuhan pada hari ini. Dan kau lakukan dengan setia. Kau akan ketemu. Apa yang Tuhan janjikan. Sabar dia bilang. Anda di pinggir. Habis itu. Ya saya bisa lakukan. Dan hidup takut sama Tuhan. Orang kalau takut sama Tuhan. Tuhan kasih kepintaran. Tuhan kasih hikmat. Bukan pintarnya karena pintar dunia. Tidak. Tapi karena dia takut sama Tuhan. Dia taat. Dia setia. Itu menceritakan takut sama Tuhan. Dengar-dengaran. Apa yang dinasihati. Apa yang diomongi gembala. Bisa buat. Yang tidak ada itu jadi ada. Lukas 1 ayat 37.
Jadi saksikan firman Tuhan tergenapi. Maka itu saya bilang, Tuhan itu sanggup. Apa yang tidak mungkin, tinggal kita mau jadi bagaimana. Tapi ada juga saya bilang orang pintar. Ya. Tapi orangnya keras hati. Diomongi tidak bisa ngamuk, tegar tengkuk, tapi pintar. Kalau dia sudah pintar, tapi wonge atos, keras kepala, tidak bisa diomongi. Tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa, bahkan pecah semua. Pintar. Maka itu butuh Yesus dalam hidup kita. Butuh Yesus dalam hidup kita. Sehingga apa yang dikatakan? Kalau kau dengar baik-baik dan kau lakukan dengan setia firman Tuhan pada hari ini. Tuhan katakan di dalam ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ini yang Tuhan pesan saja. Raja Daud itu dia setia, dia taat apa yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Dia lakukan dengan setia. Kita lihat contoh Abraham. Kita lihat Abraham. Kejadian 12 ayat pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama. Ya. Abram dipanggil Allah, ayat pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham nurut apa yang Tuhan sampaikan. Di surga itu ada Tuhan Yesus Gembala Agung. Di dunia itu ada Gembala Sidang. Saya senantiasa mengatakan kepada jemaat, Bapak Ibu yang ada di sini adalah domba-domba yang dikirimkan Tuhan untuk digembalakan. Ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Memang ada kambing, ada domba. Tapi kita belajar daripada Abraham. Abraham ini nurut. Dan Tuhan mengatakan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Terjadi. Abraham nurut. Sampai sekarang Abraham itu bapak kita. Karena dia nurut. Coba pada waktu itu disuruh kepada Tuhan. Firman Tuhan suruh kepada dia. Dia tolak. Tidak mau. Harta saya begini banyak. Tidak mau. Saya juga belum tentu kalau sekarang Tuhan suruh Herman kau keluar dari sini pergi menginjil. Saya mikir 1000 kali. Ya. Tapi Tuhan mungkin tahu. Saya punya iman sampai di mana. Herman keluar. Tinggalkan semua ini. Gantikan kepada Eksan jadi gembala di sini. Eksan kamu tinggal di sini. Seluruh yang ada Eksan kau ambil. Herman kau keluar dengan ini. Udah gampang. Saya mikir. Pasti saya tawar-menawar. Saya sabar Tuhan. Saya doa puasa dulu. Eksan udah tertawa. Seluruh yang ada di dalam itu dalam penguasaan Eksan. Mikir.
Tapi Abraham ini bapak beriman. Waktu disuruh sama Tuhan, kita kadang ini ngomong itu enak. Tapi jalankan dulu. Disuruh, saya bayangkan. Tapi Abraham ini yang menjadi contoh. Tuhan tahu kemampuan kita. Ya, kemampuan kita ini level sudah sampai di mana. Saya sudah sampai berpikir. Kalau Tuhan bilang, Herman, sekarang saya suruh sama kau pergi. Gembalakan di Kalimantan sana. Tinggalkan bawa pakaianmu sejadi baju, bawa istri anak-anakmu. Mikir, paling saya berontak juga. Ya dah gampang. Tuhan, aku sudah setengah mati. Kendaraan-kendaraan yang ada semua, harta-harta yang ada, tinggalkan semua. Panci-panci, presto-presto, ibu gembala, tinggalkan semua. Gantikan Eksan sama Leoni yang pegang di sini. Ya, mikir saya. Tapi ini Abraham ini disuruh sama Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham pergi. Saya sudah dicoba sama Tuhan. Saya sudah berbicara bolak-balik kepada jemaat. Tidak usah kau minta tolong orang yang kasih makan. Engkau yang kasih makan sendiri. Sampai hari ini. Jalan 4 tahun. Karena Tuhan bilang, tidak usah kau suruh orang itu yang kasih. Engkau yang kasih makan. Dan pada waktu itu saya suruh. Ayo jemaat kamu lakukan ini. Kamu tugas ini. Ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang bisa. Tapi Tuhan bilang, sudah aku ambil alih. Saya ambil alih. Secara manusia berat. Secara manusia berat untuk saya jalankan ini. Hari Kamis, barusan hari Jumat, teman saya, telepon saya pagi-pagi, saya sudah doa pagi. Karena dia minta terus sama saya renungan keluarga Allah yang saya kirim kepada Bapak Ibu. Dia bilang kepada saya, Ayi, saya kepingin tanya kepada engkau. Saya lihat ini tidak pernah stop kau kasih makan ini orang. Tolong tanya, Ayi. Boleh saya tanya, uang dari mana? Apakah engkau tarik terus kau punya uang deposito untuk kerja ini? Saya bilang, engkau kan tahu. Dulu Tuhan panggil saya, semua kapal saya kan tenggelam. Cuma ada 1 tok yang masih ada tangan saya dan saya jual, tutup utang pun juga tidak cukup. Jadi kalau begitu bagaimana? Engkau bisa lakukan seperti ini. Saya bilang, Tuhan yang suruh sama saya dan saya lakukan perintah Tuhan. Iya, betul. Tuhan yang suruh. Kau lakukan ini. Tapi saya tolong tanya, uang dari mana? Dah gampang loh kau kasih makan seperti ini. Ayi, saya ngeri loh Ayi. Ayi, saya ini punya kapal ada 50 biji. Dia ngomong. Pasti Bapak Ibu bilang, Pak itu donatur. Tidak. Saya punya kapal Ayi sekarang 50 biji. 50 biji loh. Bahkan kapal tol laut diserahkan sama dia untuk mengolah lagi. Kalau saya sendiri saya tidak mampu, saya lihat seperti ini. Betul saya punya perputaran uang besar, tapi saya tidak mampu. Tetapi kamu kok bisa ya? Saya jawab apa? Karena Tuhan. Apakah saudara-saudaramu? Apakah jemaatmu? Mohon maaf. Saya bilang mohon maaf. Jemaat juga mohon maaf. Tuhan izinkan saya harus berhadapan dengan jemaat-jemaat saya. Dan saya lagi bimbing mereka. Ya, ada jemaat yang bisa dipakai. Ada jemaat juga yang tidak bisa dipakai. Ini mohon maaf. Persembahan bagaimana? Persembahan 250.000, 300.000. Minggu lalu persembahan 200, 300 berapa ribu, bagi 2 tidak cukup. Perpuluhan paling 3 juta total semua atau 4 juta. Listrik
Dia tanya karena dia orang pintar. Listrik 1 kali lakteo. Jadi uang dari mana, Ayi? Kamu makan ini dari mana? Dia bilang kan dari Tuhan. Mau dari mana lagi? Buktikah engkau lihat sama saya pernah saya mengemis? Pernah kau lihat ini pekerjaan tidak jalan? Karena apa? Tuhan yang suruh. Jadi saya jalankan. Pernah kekurangan? Ada. Tetapi saya setiap hari saya harus berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan yang mengadakan tangan berkat ini. Karena Tuhan engkau yang suruh dan saya harus jalankan. Tuhan Yesus luar biasa ya. Saya bilang jangan kau omong Tuhan Yesus luar biasa. Karena dia juga cinta Tuhan. Engkau punya kapal dulu hanya tonasenya 85 ton. Sekarang kau punya kapal 50 biji yang ribuan ton. Apakah Tuhan, bukan Tuhan yang tolong? Oh betul dia bilang. Kau omong itu sudah, saya harus mengucap syukur. Karena Tuhan yang tolong. Dulu kau punya kapal hanya 1 biji. Berat tonasenya 85 ton. Tahun waktu itu tahun 77, 78. Saya punya kapal sudah 1000 ton. Tapi sekarang kau punya kapal bisa 50 biji. Bukankah Tuhan? Atau kau punya saudara yang tertolong? Tidak, dia bilang. Saya cinta Tuhan. Saya lakukan apa yang Tuhan pesan. Sama saya jalankan. Saya berjemaat di GKI Sulung. Saya di situ saya jalankan. Sekian puluh tahun saya setia di situ. Oh ya. Di situ saya berbicara dan dia kembali dia ngomong sama saya. Saya belajar setia. Saya ada di gereja GKI Sulung. Sampai sekarang saya setia. Tuhan percayakan dia 50 biji. Pusing-pusing dia bilang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan menjanjikan kita. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Dari kecil kita setia sampai besar. Maka itu jangan firman Tuhan katakan di Galatia 3 ayat yang ketiga. Coba kita lihat. Kalau kita sudah sampai, Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan kita seperti ini. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Ada orang sebodoh itu. Dulu kasih mula-mula, wah. Begitu setia Tuhan, nurut dengar-dengaran. Apakah sebodoh itu engkau sudah memulai dengan roh, kau akhiri dengan daging? Saya bilang sama Novi. Novi, suamimu kalau khotbah, kamu bisa ada hari ini karena apa? Yesus hinaini. Apa yang disuruh Tuhan, apa yang disuruh pimpinan, ya hinaini. Dia ngomong, kau masih bisa hinaini sekarang apa tidak? Memulai dengan roh, kita bisa hinaini. Tapi kalau sudah akhiri dengan daging, diomongi, masa bodoh emang gue pikirin sama kamu. Kan ada seperti itu. Masa bodoh gue pikirin sama kamu. Ini sekarang manusia akhir-akhir ini. Besok seluruh gembala GBI Surya Kebenaran ada musyawarah daerah. Seluruh gembala GBI, bukan Surya Kebenaran, GBI. Seluruh gembala-gembala ada musyawarah daerah. Andre termasuk di situ petugas yang menjalankan. Bapak, ini tema pembicaraan tentang karakter manusia dan khusus hamba-hamba Tuhan.
kelihatan dia hamba Tuhan. Kelihatan dia gembala, tetapi sudah lain. Kelihatan dia hamba Tuhan, kelihatan dia anak Tuhan, anak hamba Tuhan, rusak semua. Jadi pembicara datang dari Jakarta untuk khusus MD Gembala ini membicarakan tentang ini. Setan itu mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Mohon maaf, saya ingat saudari kita, saudari Ivon dan Hengki. Ya, mereka memulai dari bawah. Mereka memulai dari bawah. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Sampai minta sama Tuhan. Tuhan tanda. Kalau engkau kirim waktu dalam keadaan terpojok. Kalau engkau kirim hamba Tuhan yang datang. Dialah yang sudah kau percayakan untuk. Karena gereja pada waktu itu sedang goyang. Benar. Tuhan bawa sama saya. Pergi kepada dia. Ayo ikut saya ke rumah sakit. Saya juga pada waktu itu tidak ada apa-apa. Tapi dia bilang, Tuhan saya minta tanda. Saya sekarang lagi bingung, ada di persimpangan, mau jalan kemana. Tapi kalau kau kirim hamba Tuhan yang datang sama saya, yang menolong saya, dia adalah gembalaku. Tuhan bisa bawa, Tuhan sanggup. Saya datang ke sini, saya lihat keadaan, semua dalam keadaan kacau. Datang ibu almarhum Yopi Pati. Pak Herman, Ivon sedang sakit ada di belakang. Lagi nangis-nangis. Langsung saya tidak omong banyak-banyak. Oke, ada masalah yang begitu banyak. Tinggal. Datang, saya pergi ke belakang. Ketemu dia, nangis. Ikut saya. Apa kamu punya mau? Om, ini ambeyanku sudah tergantung di bawah. Ini Tuhan sudah izinkan saya harus operasi. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa menangis. Mau minta tolong siapa. Hengki berdiri di pinggir hanya melihat. Saya panggil gembalanya. Karena persis waktu itu saya baru kasih uang sama gembalanya. Ayo kau kasih sama dia. Aho. Ayo ikut saya. Berangkat pergi. Saya juga di saku tidak ada uang. Tapi saya pergi ke sana. Dokter tolong. Baik, ambil keputusan. Potong. Ya. Sebelum potong, dokter saya doakan engkau dulu. Saya jadi hamba Tuhan bonek saja. Doakan dia. Selesai potong, dia bilang biayanya tidak usah bayar. Cuma bayar rumah sakit saja. Berikan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan jawab. Dan mulai hari itu dia setia, dia taat, dia dengar-dengaran. Dan tidak pernah membuat satu kericuhan. Setia. Maka itu tadi ini ada ayat. Kita yang sudah setia sama Tuhan, sudah sungguh-sungguh Tuhan sudah bawa. Kadang kita mengalami kesulitan, sudah ucap syukur. Jangan sudah memulai, sudah dengan roh berapi-api, kita jatuh dengan kedagingan lagi, memulai dengan kedaging. Jangan, sebodoh itu Tuhan bilang sia-sia. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 4. Galatia ayat 4. Agak cepat sedikit. Sia-siakah kamu semua telah kamu alami sebanyak itu? Masakah sia-sia? Lanjut. Jadi bagaimana sekarang apa yang akan kuanugerahkan roh kepadamu kamu dengan berlimpah-limpah yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Karena kita percaya kepada pemberitaan Injil. Tapi kita sudah memulai dengan roh, kita akhir dengan daging. Sia-sia semua. Kembali lagi firman Tuhan. Tentang terkutuk.
Dikatakan di dalam Ulangan, dikatakan di dalam Ulangan ayatnya yang ke-15, Ulangan 28 ayatnya ke-15. Ya. 28 ayatnya yang ke-15. Ayatnya, bilangan. Aduh Tuhan Yesus tolong. Ulangan 28 ayatnya ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Hidup di dalam kekutukan, tidak enak loh. Karena apa? Mendengar firman Tuhan dan tidak mau melakukan. Sudah dinasihati, diomongi, tidak. Kan Tuhan sudah menasihati kita. Tidak. Saya ingat dulu, awal-awal jemaat cinta mula-mula, nurut-nurut, taat-taat. Senang loh. Bapa di surga itu senang. Gembalanya juga senang. Nurut, taat. Dan saya melihat kemuliaan demi kemuliaan ada di dalam hidup mereka. Yang bertahan mereka dapatkan. Yang tidak bertahan. Tapi ada. Ini akhir zaman. Bangsa Israel zaman dulu juga begitu. Diomongin Musa. Ditolak semua. Bahkan lawan kepada Musa. Akhirnya apa? Dikatakan di dalam firman Tuhan. Mayat mereka itu dimakan. Jasad mereka dimakan oleh burung-burung. Mati di padang belantara. Karena pemberontakan. Tidak mau dengar. Orang kalau hidup di dalam pemberontakan, tidak mau dengar. Hidup di dalam kekutukan. Kelihatan dia berhasil. Tapi ujung-ujungnya ada di bawah. Kemarin dulu saya berbicara dengan guru saya. Karena Andre ini pernikahan akan diberkati oleh guru saya, gembala saya. Dia ngomong, bro, jangan kita seperti siapa namanya Nuh. Nuh sudah ada di puncak jatuh, tidak boleh. Ya, kita harus pertahankan. Nuh awalnya sudah setia, disuruh bangunkan Batra, dia lakukan. Tapi akhirnya ujungnya itu jatuh. Jangan kita seperti ini. Sama juga. Bro, lihat. Gereja-gereja sekarang banyak yang naik. Jos. Itu kayak persis orang minum bir. Buka jos. Saya kalau pergi ke Batu, jujur. Saya pasti beli bir 2 botol. Malam untuk sering tidur. Di Surabaya tidak pernah. Saya minum bir. Manusia, saya minum. Tapi satu kali waktu saya minum. Tengah malam itu sakit saya punya dada. Saya bilang sama ibu gembala, kapok, gak mau minum lagi. Ibu gembala ngomong, jangan minum. Wes tahu apa kamu, orang capek kan. Saya mau minum bir. Saya minum tengah malam. Saya punya dada ini sakit, jantung sakit. Kapok, gak mau minum lagi. Ya, jangan bro ya. Lihat itu banyak yang jatuh. Lebih baik kita pelahan-pelahan ikut jalannya salib seperti Tuhan Yesus. Jangan kepingin cari nama. Jangan kepingin popularitas. Nanti kita jatuh di tengah-tengah. Nurut, taat, setia. Itu saja.
Jadi Andre ini mau diminta untuk diberkati, dibikin syarat. Harus ini, harus ini, harus ini, harus minta surat. Iya Om. Saya bilang, Om terima kasih. Kasih karunia masih ada sama saya. Meskipun saya sudah ada hari ini. Dengan dulu berbeda jauh. Tapi saya mau nurut. Sekarang Andre sudah omong mau pergi ketemu sama Om. Oh dia bilang sudah, puji Tuhan. Barusan dia datang dengan calonnya. Datang kepada saya. Mereka membawa surat dari Brur. Ya Om, saya yang suruh mereka. Tapi ini inisiatifnya Andre. Ya, mau nurut. Ya, ini berbicara tentang ketaatan. Saya percaya menjalankan ketaatan tidak ada apa-apanya. Tapi kita melihat hasilnya. Kita melihat hasilnya. Ada beberapa jemaat Tuhan yang ada di sini. Sudah kelihatan hasilnya. Iya ya saya bilangnya. Dulu ini dia ada di dalam lorong kecil. Ya, tapi sekarang yang tidak mungkin Tuhan mungkinkan. Dia ada di rumah besar. Tuhan bisa pindahkan. Karena apa? Karena ketaatan. Dan tidak pernah saya melihat selama 26 tahun yang saya gembalakan orang-orang yang tidak taat itu dia berhasil. Tidak pernah saya lihat. Ya, hidupnya seperti apa? Ulangan 28 ayat 23. Coba lihat. Ulangan 28 ayat 23. Ulangan 28 ayat 23 dikatakan di sini. Juga langit yang di atas kepalanya akan menjadi tembaga. Dan tanah yang di bawah pun akan menjadi besi. Hidupnya itu tidak pernah ada jalan keluar. Tadi seperti saya doa, Tuhan terima kasih. 1 bulan ini ada yang jalan keluar yang kau berikan. Ada juga yang dengan susah payah. Karena apa? Di atas itu tembaga. Di bawah itu besi. Orang yang tidak mau melakukan apa yang Tuhan pesankan. Di atas itu tembaga. Nanti sore kita lihat. Saya harap semua bisa datang. Nanti menyampaikan firman Tuhan yang ada yang menyampaikan. Kita dengar. Apa yang Tuhan pesan. Bapak Ibu, mari. Saya tidak mau kupas tentang hidup dalam kekutukan, tidak enak. Tetapi saya hanya pesan. Kalau kita dengar hari ini. Apa yang diomongi Tuhan. Dinasihati Tuhan. Mungkin melalui gembala untuk berbicara. Dengarlah, taatilah. Dan nanti yang untung itu kalian. Yang untung itu keluargamu. Yang untung istri anak-anakmu. Dengar itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau dengar. Bapak Ibu lawan terus. Kelihatan itu berhasil. Tapi ujungnya dalam kehancuran. Bapak Ibu, kalau sudah jatuh, mau bangun itu susah sekarang. Maka itu yang teman saya. Dia bilang, Pak, ojo gole pekoro, Pak. Ya, anak zaman sekarang semua kepingin wah. Tapi kalau anak-anak bisa dengar-dengaran, itu yang benar. Saya ngomong macam begini, Ibu Evi takut sudah jatuh, mau bangun itu susah. 1 ayat saya tutup. Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Coba saya tutup sudah ayat dan nanti Bapak Ibu boleh. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Kalau kita sudah dengar pada hari ini, jangan engkau keraskan hatimu. Pernah 2 minggu yang lalu kan saya ngomong.
Ada satu anak muda saya omong, kau pindah di muka ya. Waktu pindah di muka dia keluar, saya pegang badan, gitu loh. Woi, saya bilang Tuhan, ini zaman anak-anak sekarang. Tapi saya lihat anak itu baik, tapi rohnya kan belum bisa terima. Ada yang diomongi, kita merasakan rohnya itu, begitu keras. Bisa berubah dengan apa? Hanya dengan firman, dengan lemah lembut kita sampaikan. Itu saja. Hanya dengan firman. Saya saksi, selesai sudah. Barusan saya ngomong kepada anak saya Kesia. Dia kalau sudah banyak kerjaan, saya mulai kontak telepon sama dia tidak angkat. Dia cuma jawab, ya Pak. Ya, tapi mungkin pada pagi hari itu dia punya ini kurang begitu enak. Pak, saya omong sama dia, ya. Waduh, badan saya langsung jengkel. Waktu saya panggil, kamu ke kantor. Kamu tadi papa omong, kamu keras, ya. Sekarang, kamu mau pergi kerja dah? Ya, dia bilang. Naik bemo, jangan bawa mobil. Loh Pak, Bapak kok keras? Naik bemo, jangan bawa mobil. Dia diam. Ya. Saya bilang, kenapa kau tidak banting kaki, kau jalan? Langsung banting, saya bilang. Kenapa? Dia diam. Jangan bawa mobil. Jalan kaki, naik bemo sana. Kan ada hasil, naik bemo. Kenapa kau tidak banting kaki? Kan biasa kalau dia omongi kan langsung banting kaki. Dia diam. Sesudah itu dia sudah sana, saya kontak. Pak, maaf Pak. Dia kalau kadang sedang konten atau sedang video, kan tidak bisa angkat telepon. Jawab, maaf Pak, aku tidak bisa ngangkat. Kenapa Papa ada perlu apa? Saya bilang banting kaki saja. Seperti tadi teman saya dokter. Pak, zaman sekarang diomongi sama neneknya, banting kaki. Bukan hanya itu aja. Kalau diomongi, tidak terima. Kan banyak sekarang orang tinggal di apartemen. Lompat ke bawah. Kemarin ada teman saya ngomong bahwa adiknya mengalami sesuatu masalah. Masalah apa kamu ngomong sama saya? Mungkin saya jadi gembala bisa omong. Dan dia omong masalah ini. Saya bilang hati-hati adikmu ya. Jangan sampai, karena sekarang ini rapuh anak-anak ini. Jangan sampai dia ada di atas, di lantai berapa dia lompat ke bawah. Ini yang saya pikir dia bilang. Karena sekarang zaman anak-anak ini rapuh. Kalian ini rapuh, jadi butuh firman Tuhan banyak. Rapuh, mau bunuh diri saja. Kan ada jemaat waktu punya masalah tidak kuat kan mau bunuh diri. Rapuh, maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari simpankan Yesus dalam hidup kita. Jangan kita tolak dia. Lakukan apa yang Yesus sampaikan, lakukan. Saya tidak perpanjang lagi. Mari sudah. Ya. Sore nanti kita ibadah dan di depan kita ada tubuh dan darah Yesus. Pembicaraan saya dari awal sampai akhir sekarang ini, apakah cukup terkena untuk Bapak Ibu dan saya? Sebelum kita makan dan minum, renungkan baik-baik. Oke, saya minta pemusik, singer. Ayo, mari.